kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku Akur dong. dong. Kita hari ini kedatangan kedua tamu kita yang sangat luar biasa adalah Bapak Edward dan Ibu Sarah. Wah, ini luar biasa banget. Cuma mungkin boleh perkenalkan dulu sedikit dari nama, tuangin sedikit lah namanya, umur berapa, terus sekarang profesinya sebagai apa? Mereka punya sebuah pekerjaan yang tidak lazim. Mereka punya hobi yang tidak lazim. Dan seringkali buat anak muda, sejarawan adalah sesuatu yang tidak menarik. Tetapi hari ini kita akan mendengar lebih banyak. Supaya kita anak-anak muda belajar menghargai. Ada begitu banyak kemuliaan, ada begitu banyak value, ada begitu banyak pelajaran yang bisa diambil dari profesi, dari hobi yang sepertinya tidak lazim. Mulai dari Ibu Sarah mungkin. Ya. Perkenalkan, nama saya Sarah Wasar. Dokter ya. Dokter Sarah dokter. Wasar, STH MPDK, Master Pendidikan Kristen. Saya lahir di Wai, tempatnya di Ambon, pada tanggal 5 bulan 5 tahun 1973. 5 bulan 5 ya. Pas ya. Sekarang pekerjaannya? Saya bekerja profesinya? di sebagai dosen di STT Keruso Bekasi. Oke. Dan saya mengajar sejak tahun 2008 sampai saat ini. Wah, berarti sudah bertahun-tahun ini ya, puluhan tahun. Nah, bagaimana Ibu bisa sedikit tertarik atau bahkan dalam tanda kutip menekuni ya tentang sejarah nih? Apa yang membuat Ibu menarik ke arah itu? Ya, saya belajar tentang sejarah sebelum saya masuk dalam perkuliahan. Sejak saya kuliah, saya sudah belajar. Kemudian saya baca dari buku-buku. Saya membaca juga Alkitab, narasi sejarah dari Alkitab dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Lalu ditambahkan dengan buku-buku kesaksian-kesaksian seperti Reinhard Bonnke, seperti Kenneth E. Hagin. Saya membaca buku-buku kesaksian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Itu merupakan konfirmasi dari sejarah-sejarah yang saya baca dan teraplikasi dalam kehidupan mereka. Wow. Dan sejarah-sejarah itu sangat memberkati saya. Sekarang ke Pak Edward nih. Gimana Pak? Nah, ini juga dokter nih ya, luar biasa nih. Gimana, apa yang membuat, ya mungkin perkenalkan dulu, tapi juga apa yang membuat Bapak tertarik kepada sejarah? Ya itu kan sesuatu, orang lebih banyak suka pada media, pada yang baru, pada yang paling hari ini ngetren ya. Ini kalau sejarah kan sudah lama, apa sih gunanya? Iya, sebenarnya kalau sejarah itu memang setiap manusia pasti akan melalui, semua pasti punya sejarah. Betul. Gitu ya. Tetapi yang paling baik atau yang paling menarik adalah kalau sejarah itu tercatat. Bahkan sampai seluruh dunia juga mengakuinya. Artinya ada di Alkitab itu bukan cuma sejarah, artinya itu benar-benar sungguh diakui seluruh dunia dan pasti ada value-nya. Dan itu yang menarik untuk dilihat, untuk dipelajari, bahkan digali lebih dalam lagi. Oke. Nah sekarang kita next pertanyaan, dari sekian sejarah ya yang pertama kali atau paling berkesan buat Bapak, peristiwa apa? Kalau ini bukan soal Alkitabnya ya, tapi sejarahnya ya, karena hari ini kita memang membahasnya tentang sejarahnya. Ya, sejarahnya yang mungkin sampai hari ini pun masih banyak perdebatan ya. Iya, boleh ceritakan saja. Karena kan tidak anak muda itu benar-benar banyak sekali yang tidak tahu tentang sejarah. Dan itu suka sekali kita hari ini mau menggalinya. Tentang ya taruh saja cerita yang masih hangat dibicarakan tentang Trinitas ya. Itu sekalipun memang di Alkitab banyak penjelasan dan perdebatannya ya, tapi itu sejarahnya pun dari zaman Nisea itu pun masih terus berkembang sampai sekarang. Itu Nisea itu kira-kira tahun berapa itu? Sebelum Masehi itu? Sekitar 1800-an ya, Bu Sarah ya. Saya kurang menghafal, tapi itu terus berkembang, bahkan sampai sekarang pun masih terus diperdebatkan. Nah, yang menjadi menarik adalah kenapa ini nggak bisa akur, atau artinya nggak bisa ketemu garis lurusnya dari semua dari semua sinode atau bahkan dari semua aliran.
belum bisa menyatukan persepsi yang sama. Nah ini yang Justru menarik buat Bapak ya. Buat kita, ini ruwet banget, udah tinggalin aja ya. Tapi buat Bapak ternyata itu jadi menarik ya. Ya, tetapi menurut saya sejarah selalu membawa pelajaran. Seperti yang dikatakan Ibu Sarah juga. Dan menurut saya sejarah itu tidak semua untuk diulang. Tetapi semua harus dipakai untuk rambu-rambu. Baik itu sejarah kegagalan maupun sejarah keberhasilan. Belum tentu bisa diulang, jelas. Tapi pasti bisa dipakai buat rambu-rambu. Nah, biar setiap kita menghargai sejarah. Seperti yang kata Bapak juga, bahwa dalam hidup kita setiap orang punya sejarah. Dan orang yang bodoh yang tidak belajar dari sejarah. Karena sejarah sangat berharga. Sejarah sangat-sangat memiliki kekuatan bahkan untuk menjadi fondasi maupun menjadi rambu buat setiap kita masing-masing. Nah, kalau dari Ibu Sarah, sejarah apa yang paling menarik? Kalau Bapak ini kan tadi justru sejarah pertentangan, ya. Sejarah pertentangan. Semakin ada pertentangan itu semakin menarik. Iya, buat semakin Bapak, menarik ya, makin Wah, menarik. iya. Kenapa kok nggak bisa disatukan ya sampai hari ini? Padahal ya menurut saya hidup ini memang sebuah pertentangan ya kadang-kadang ya, dan hidup ini juga perbedaan yang tidak perlu untuk selalu diseragamkan. Ya, karena makin kita beda, makin kita kaya, makin kita berwarna istilahnya, makin kita ya menjadi menarik kalau buat saya. Tapi itulah yang membuat Bapak tertarik bahwa perbedaan ini menarik sekali. Nah, tapi kalau buat Bu Sarah apa Bu? Ya, sejarah yang saya pelajari karena saya latar belakangnya teologi, Iya. maka saya mempelajari sejarah dari historical dari teologi. Yang paling menarik apa? Yang paling menarik adalah berkaitan dengan kronologis Yesus sebagai Tuhan ada di bumi menjadi manusia. Bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia ada di bumi ini yang merupakan kelebihan daripada kekristenan, sehingga banyak orang bertanya kok bisa Allah menjadi manusia. Dan sejarah itu kan bicara soal bukti ya. Ya, Ya, bukti, itu yang Pak. berbeda ya dengan teori. Ya, Ya, kalau teori semua orang bisa berteori ya. Ya. Nah, tapi kalau sejarah ini kan adalah sebuah bukti. Baik. Nah, kalau menurut Ibu ya, apakah bukti-buktinya cukup banyak dan otentik bahwa semua menunjukkan Yesus pernah ada di dunia? Ya, Yesus pernah ada di dunia, lahir ke dunia dengan satu cerita perjalanan hidup yang menurut manusia tidak masuk pada logika manusia. Karena Yesus lahir dari seorang perempuan perawan dan dia mengandung daripada Roh Kudus. Kemudian Yesus lahir menjadi manusia di bumi ini. Lalu Yesus hidup seperti manusia, layaknya manusia di bumi ini, sampai Yesus mengalami pada usia 30 tahun Yesus melayani, dan Yesus datang membawa misi. Misi yang Allah Bapa berikan kepada manusia. Salah satu keunikan dari kekristenan adalah Allahnya orang Kristen berinkarnasi menjadi manusia dan turun ke bumi mencari manusia yang berdosa, kemudian menyelamatkan manusia. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Tetapi untuk orang Kristen, Allah berinisiatif untuk mencari manusia, kemudian menyelamatkan manusia. Lalu sejarah mencatat bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan, dan Yesus pun mengatakan hal itu, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus datang dengan tujuan adalah visi yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan, ya hidup di bumi, mati di kayu salib, kemudian bangkit dari maut dan naik ke kerajaan surga. Harga yang Yesus bayar untuk menebus manusia dari dosa, dari sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan.
Alkitab mencatat dengan jelas sejarah Yesus Kristus. Betul, cuma memang kita anak-anak muda atau orang zaman sekarang itu butuh bukti ya. Mereka tidak suka kalau cuma buktinya adalah di Alkitab. Dan mungkin buat Bapak Ibu semuanya, ternyata ada begitu banyak bukti ya yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar pernah hidup. Dan salah satu bukti yang hari-hari ini dan terungkap adalah sebenarnya kain peluh dari Tuhan Yesus. Pada waktu kain peluh itu ditemukan dan kemudian hari ini kita sudah bisa mengadakan pemeriksaan karbon ya. Dan pada waktu pemeriksaan karbon itu terbuktilah bahwa benar-benar Yesus mempunyai kromosom atau mempunyai DNA yang berbeda, bahwa dia tidak pernah ada DNA dari sperma laki-laki. Itu yang menunjukkan bukti bahwa sejarah itu memang benar-benar sebagai pembuktian. Jadi pada waktu kita belajar sejarah, kita makin percaya. Dan kita berkata, Alkitab bukan teori ya, tetapi Alkitab adalah sebuah kisah nyata, buku sejarah. Karena itu namanya his story. Hisnya adalah dari story-nya Tuhan. Ya, cerita dari dia, tetapi bukan sekedar cerita, tapi ini adalah sejarah kenyataan. Ada begitu banyak juga sejarah lain yang membuktikan, ya, salah satunya adalah ditemukannya kapal Nabi Nuh, ya, Bahtera Nuh. Kemudian ada sejarah lain, ada beberapa orang yang berkata bahwa Alkitab ini tidak otentik. Ya, karena sudah diterjemahkan. Ternyata di Alexandria dari yang pertama kali ditemukan, ya, sampai yang hari ini ternyata benar-benar titik komanya sama. Ini menunjukkan bahwa otentik. Justru banyak Alkitab lain yang tidak otentik. Kenapa? Karena tidak ditemukan bukti-bukti sejarah. Tetapi buat Alkitab ditemukan sangat banyak bukti sejarah. Semua perkataan Yesus tentang istri Lot yang menjadi tiang garam, semua ada dalam sejarah. Nah, itu yang keren. Karena itu buat yang masih muda, yang pengen menalami Alkitab, bisa untuk benar-benar mengambil pelajaran itu. Nah, sekarang dari pihak Bapak ya. Dari pihak Bapak, mungkin buku sejarah apa nih? Selain Alkitab ya, jelas ya. Karena kita memang bicaranya hari ini kan temanya tentang sejarah ya, tentang sejarawan ya. Buku sejarah apa yang waktu itu Bapak pelajari, baca, dan kemudian menarik data-data apa yang ditemukan hari-hari ini, apa yang luar biasa yang Bapak bisa ceritakan nih? Iya, kalau buku sejarah banyak ya dari para teolog itu pasti menulis ya. Betul. Setiap dia menemukan sesuatu pasti ditulis. Banyak ada bukunya Old Testament dan Hebrew Testament, terus juga ada dictionary karangan siapa ya yang terkenal itu. Nah, itu juga menerjemahkan atau dia menggambarkan situasi di suatu posisi atau di ayat Alkitab yang ditemukan. Jadi kalau menurut saya Bu ya, sebagai untuk menjadi menarik sebuah sejarah itu kan memang sudah terjadi. Tapi yang mendasari sebenarnya, bisa nggak kita suatu saat nanti menjadi sejarah, sesuatu yang bisa dibaca orang. Sebenarnya itu message yang dari Alkitab yang seringkali pada akhirnya itu yang harus menjadi bagian kita sebenarnya ya. Ketimbang membaca sejarah, walaupun itu ada bukti atau hal-hal baik yang bisa kita pelajari, mungkin konteks dan situasinya mungkin bisa sama, tetapi what next gitu. Ini kan kita terus berjalan waktu, bahkan mendekati end time ya, ini juga akan menjadi sejarah nantinya. Betul. Jadi itu harus benar-benar kita waspadai ya. betul. Jadi apakah ini sebuah statement yang sangat bagus? Apakah hidup kita ini bisa menjadi sejarah? Artinya yang layak dipelajari. Betul. Orang bilang pakai istilah history maker. Yes. Ya, pembuat perubahan, pembuat kemuliaan, pembuat lawatan mungkin ya, membuat kita menjadi luar biasa. Saya sangat-sangat bersyukur ada orang-orang yang mau mendalami. Ya, jelas kalau mau mendalami Alkitab pasti harus menguasai Yunani dan Ibrani ya. Sejak kapan Bapak dan Ibu tertarik pada Ibrani maupun Yunani? Saya sejak tahun 2009, Bu. Saya udah mulai mengajar bahasa Ibrani untuk prodi S1, dan dia lanjut setelah saya selesai S3 mengajar S2 dengan bahasa Ibrani. Lalu saya menemukan
penggalian yang dalam untuk dengan menggunakan bahasa Ibrani dibanding tanpa menggunakan bahasa Ibrani. Dengan secara historikal, secara harafiah, secara kontekstual, secara gramatikal, apalagi gramatikal itu cakupannya adalah eksegesa dan eksposisi, sehingga di situ kami mengerti lebih dalam bahwa pengertian daripada setiap kata atau frase dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Jadi kita mengerti bahasa Ibraninya dari bahasa Ibrani langsung ke Indonesia. Lebih enak ya, jelas, iya, lebih enak, Bu. dalam sekali pasti ya. Nah kalau Bapak lebih tertarik kemana? Kalau saya sih lebih tertarik ke bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris. Iya, karena justru. terjemahan ya apalagi yang King James Version itu kan masih bahasa Inggris yang ortodoks yang mungkin ya kalau secara translate-nya juga mungkin masih original lah. Tapi tetap kata Ibu Sarah itu lebih baik adalah dari Ibrani atau Yunaninya ya. Aslinya, betul. Ya. Kita ada di pertengahan, kita mau break dulu dan nanti ada pujian, ada lagu yang kita bisa nikmati dan kita akan sambung selanjutnya. Oke, tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani bersama, jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, jangan ragu, ku akan berikan cintamu. Bersamaku kamu takkan sendu, jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani bersama, jangan ragu untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, jangan ragu, ku akan berikan cintaku. Bersamaku kamu takkan sendu, jangan harap aku takkan bersamamu. Bersamamu kita lewati setiap waktu. Bersamamu. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Akur Akur dong. dong. Kita masih dengan tema yaitu ahli sejarawan. Ini adalah ada sesuatu yang mungkin banyak orang tidak terlalu suka. Tapi sebenarnya adalah sesuatu yang sangat menarik, sangat luas, sangat luar biasa kalau kita mengenal dan kita bisa menggali lebih dalam, betul ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ajaib dan luar biasa. Dan ini juga merupakan sebuah bukti bahwa Alkitab itu bukan cerita, tetapi Alkitab adalah buku yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya di dalam Sakaria dikatakan ada sebuah gulungan kitab. Jadi kita bisa bayangkan ya, gulungan berarti gulungan dengan panjang 9 meter dengan lebar sekitar 4 meter.
Dan gulungan itu melayang di atas dan mengeluarkan api. Dan pada waktu gulungan itu sampai ke darat, semua orang lari. Saudara mungkin banyak berpikir, bagaimana mungkin ya itu gulungan apa? Hari ini kita bisa tahu itu yang dia coba gambarkan adalah rudal. Jadi 4.000 tahun yang lalu, pada waktu orang belum tahu itu rudal, ternyata Alkitab sudah menuliskan dengan sangat jelas. Gulungan terbang melayang di atas, panjangnya 9 meter, ya semua sangat detail, sangat detail. Ya, ini membuktikan bahwa Alkitab adalah kitab yang otentik. Ya, ada begitu banyak. Bayangkan hari itu belum ada teori dan tentang, tapi Ayub menulis bahwa Tuhan menggantungkan bumi dalam bulatan bumi dalam kekosongan. Ya, jadi jelas bumi itu bukan piring, nah ya, tapi bulat dan digantung dalam kekosongan. Ya, itulah hampa udara, galaksi dan sebagai antariksa. Ya, sekali lagi ini bukti Alkitab ya dan amin. Ya, Alkitab benar-benar ditulis dari mulut, dari pewahyuan Tuhan sendiri. Nah, mungkin kita akan teruskan supaya banyak orang yang berkata, oh ternyata ada buktinya. Ya, ada buktinya. Ya, ada satu lagi yang mungkin kita ini mungkin para ahli sejarah pasti tahu bahwa Alkitab itu menulis pertama adalah jadilah terang. Yes, betul. Sedangkan matahari pada hari keempat. Ya, itu juga dulu dikatakan kalau begitu Alkitab salah. Bagaimana mungkin terang duluan? Ya, dan bukan matahari. Ya, harusnya kan matahari dulu. Ya, tetapi hari ini semua orang berkata bahwa terang itu tidak hanya dari matahari. Tetapi dari semua mineral, dari semua zat-zat yang ada di atmosfer. Ya, termasuk sulfur, termasuk banyak sekali mineral, uranium, semua mengeluarkan cahayanya. Dan terang itu benar-benar ada. Dunia membuktikan bahwa zat-zat itu lebih tua dari matahari umurnya. Sekali lagi Alkitab ya dan amin. Alkitab tidak salah. Nah, sekarang kita kembali nih kepada Pak Edward. Mungkin ada lagi yang tadi kan saya coba cerita sedikit dari versi saya ya, tapi ini pasti ahli sejarah tahu lebih banyak. Apalagi yang bisa diceritakan yang membuat semua orang bisa ikut tertarik ya bahwa ini benar ternyata. Betul. Iya, jadi begini. Kalau dikatakan ahli sih belum tentu ahli Bu ya, karena pasti ada ahli lagi. Ya, pasti kita akan terus belajar ya Pak ya. Terus belajar, betul. Tapi yang sejauh yang saya pernah baca, justru dari Alkitab inilah makanya disimpulkan ini adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Oh, kenapa? Ya, teologi. Karena memang sejak dari hari penciptaan itu saja sudah ada turunan-turunannya, bahkan contohnya ilmu tentang hewan itu yang pertama kali ya di kejadian gitu ya, dari penciptaan. Sebelumnya belum ada. Artinya teologi ini mengerti mengenal Allah ini menjadi rumusan, jadi ilmu yang nanti akan turunan. Ada biologi, ada geografi. Contohnya geografi misalnya, ada gunung-gunung, kemudian ada air, ada lautan. Itu sudah bukti bahwa teologi itu adalah inti dari semua ilmu pengetahuan. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita membagi. Bahkan ilmu tentang logika cara berpikir pun itu juga ada di Alkitab. Ya, Yesus sendiri pun menghardik Petrus pada saat itu, "Nyalah kau iblis ya, karena kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Artinya ilmu tentang cara berpikir, bernalar pun ada di Alkitab. Tetapi sekali lagi saya juga menambahkan, ya, orang seringkali berkata, bagaimana Alkitab berkata bahwa diciptakan dalam 7 hari, sedangkan Darwin berkata ada teori evolusi, ya, dan kemudian juga dikatakan bahwa umur bumi itu lebih daripada 7 hari, ya. Tetapi sekali lagi sejarah membuktikan Alkitab ya dan amin. Kenapa? Karena dikatakan di situ pada waktu Kain, ya, mau dihukum, ya, dibilang Tuhan berkata, aku memberi kamu tanda supaya kamu tidak dibunuh yang lain. Manusia yang lain, jelas ayatnya berkata ada manusia yang lain loh. Loh, padahal kan cuma ada Adam, istrinya Hawa, dan Kain dan Habel seharusnya ya. Maka sejarah mengatakan bahwa ternyata pada waktu kita tes DNA, ada yang namanya DNA human being, Homo sapien, tapi ada DNA dari manusia purba. Jadi yang disebut manusia yang lain adalah memang
manusia-manusia purba yang lahir dari evolusi. Ya, jadi Alkitab tidak bohong. Dan kemudian secara umur, kalau kita baca di Alkitab bilang gini, pada waktu penciptaan Tuhan bilang dunia dalam keadaan kacau. Jadi bumi memang sudah ada, tetapi kacau balau. Dan itulah juga di zaman-zaman dinosaurus dan sebagainya. Dan kemudian Allah mulai mengatur semuanya, termasuk terciptalah yang namanya Taman Eden. Jadi membuktikan ilmu pengetahuan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Tetapi justru seperti yang dikatakan Pak Edward, bahwa ilmu pengetahuan adalah ya istilahnya mengacu ya, karena bersumber ya, dari Alkitab. Karena Alkitab atau teologi disebut ibu ya, daripada ya, banyak semua pengetahuan. pengetahuan. Itu adalah sesuatu yang Allah ajarkan. Sejarah pertama yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, dari mulut Tuhan sendiri untuk semua manusia. Nah, sekarang kita mau kembali ke Bu Sarah nih ya. Ibrani itu kan tidak tulisan seperti kita, ya, tulisannya terbalik, bacanya terbalik, dan banyak dari lambang. Bisa diceritakan Bu berapa terdiri dari berapa lambang? Iya, ada apa dan aja? huruf ABC-nya apa saja? Oke. Ya, bahasa Ibrani itu menurut orang yang melihat itu susah karena berbeda dengan bahasa Indonesia. Bedanya Alfabet, jauh ya. sekali. Jika dibandingkan dengan bahasa Yunani, lebih mudah membaca bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu sejak tahun 500 baru muncul vokal. Sebelum tahun 500 itu konsonan semua, Bu. Jadi konsonan semua itu ada 22 konsonan. Ada yang terakhir sin taf, sinnya 2 kali menutupi untuk 22 konsonan. Dan vokalnya seperti Indonesia A, B, C, A, I, U, E, O. Tetapi A-nya ada 3, I-nya 2, O-nya 2, E-nya 3, U-nya 2. Wow, jadi ternyata A-nya aja 3. Iya, 3 macam. 3 macam. Lalu kita membaca sama walaupun penempatannya pada huruf dengan A yang berbeda, bacanya tetap sama. Baca ke Indonesia kita sebut transliterasi. Jadi ada transliterasi yang sudah kita tahu, huruf alef huruf mati ya. Bet B contohnya gitu, dalef, he, wow, itu ada transliterasi ke Indonesia sehingga kita Indonesia bisa ucap bahasa Ibraninya. Nah, waktu kita membaca bahasa Ibrani dari kanan ke kiri, tulisannya dari kanan ke kiri, kalau Indonesia dari kiri ke kanan. Kemudian kita membacanya sesuai dengan transliterasi, tetapi nanti menerjemahkan setiap bahasa Ibrani maupun bahasa Indonesia, terjemahkan harus melalui proses yang namanya analisa. Analisa setiap kata dianalisa, ada maskulinnya, ada feminimnya, walaupun meja bisa dibilang ada maskulin, feminim, jamak atau tunggal. Bumi ini adalah feminim, tapi surga adalah maskulin. Gitu. Feminim, kalau kita perempuan feminim, yang laki-laki adalah maskulin. Setiap kata dalam bahasa Indonesia mempunyai jenis, mempunyai jumlah, Bu. Lalu kalaupun kata kerja, kata sifat, kata benda, setiap kata itu dianalisa. Kemudian dianalisa, setelah analisa baru memiliki arti. Nah, gabungan dari arti-arti itu menjadi satu kalimat yang namanya eksegesa. Seperti itu. Tapi kita dibantu dengan kamus. Tapi memang Ibrani adalah salah satu bahasa yang paling kaya dibandingkan dari semua bahasa ya di dunia ini. Salah satunya di Indonesia ini untuk memudahkan dari apa yang tadi diterangkan oleh Ibu Sarah. Ya, bahwa di Ibrani itu kan misalnya nih kata keset saja. Itu bisa diartikan lebih dari 20 macam. Iya. Ya, sangat dalam. Hurufnya lagi. Iya, itu tadi bisa berarti kemurahan, kasih sayang, kasih setia, ya. Iya, betul, sangat banyak.
satu kata keset bisa diartikan lebih dari 25 arti. Nah, itulah kekayaan dari bahasa Ibrani. Mungkin kalau sudah bilang bagaimana mungkin? Ya, di Indonesia kata dalam itu bisa diterangkan kan dalam banyak arti ya. Kita di dalam ruangan. Tapi pada waktu itu airnya dalam, bukan di dalam, tapi artinya Punya kedalaman. kedalaman. Tapi kalau orang Jawa dipanggil misalnya, Kesia, dia akan jawab dalam, artinya ada, ya. Artinya saya di sini, ya. Beda sekali. Terus kalau abdi dalam artinya adalah orang yang Lingkar dipercaya, satu, ya. lingkar satu. Lingkar satu. Nah, itu Indonesia. Satu dalam kalau total di jumlah punya 7 arti. Demikian juga Ibrani. Tapi Ibrani lebih banyak lagi. Karena satu kata keset saja lebih dari 25 arti. Itulah kenapa Tuhan memilih bahasa Ibrani. Ya, bukan karena pilih kasih nih ya. Saya mau-maunya. Tapi karena dia memang mencari yang paling dalam. Ya, demikian juga kenapa dia harus mati di salib. Dia mencari tidak yang paling mudah. Ya kan, kalau bisa paling mudah dia cari aja yang ditembak, tidak ada rasanya kan, dor, mati. Tapi dia mencari penyiksaan yang paling menyakitkan, yaitu disalib. Itu tanda bahwa kita tidak pernah tahu sedalam selebar apa kasih Tuhan buat kita. Karena dia tidak pernah mau cari jalan pintas. Tapi dia selalu berikan yang terbaik buat kita. Ya, luar biasa sekali. Bu, satu lagi, Allah menulis dengan jari Ya, di 20 batu, tulisan pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani, Bu. wow, luar biasa. Dengan jari sekali. Allah. Jadi itu bahasa yang paling tua ya. Bahasa yang paling tua. Iya, yang paling diilhamkan sendiri, bahasa surga nih kalau kita Bahasa bisa surga. bilang ya. Betul. Dan menarik juga di bahasa ini, pada saat kita satu bahasa, lihat Menara Babel waktu itu berhasil dibangun. Dan dari situlah maka akan terpecah menjadi berbagai bahasa. Nah, itulah mungkin nanti muncul bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Demikian. Sebenarnya Dari satu itulah sisi. kekuatan bahasa ya. Betul. Itu kalau kita satu bahasa, satu pemikiran, maka apapun itu kata Alkitab juga ya. Apapun yang kita mau akan bisa kita capai ya. Wah, ini sangat menarik sebenarnya ya kalau bicara sejarah. Nah, kalau sejarah teologi sendiri, Bu. Sejak kapan sih sebenarnya ada teologi gitu ya? Ada Kapan dicetuskan kapan dicetuskan pelajaran untuk atau membelajarkan tentang Tuhan. mengajarkan tentang teologi itu sebenarnya kalau di dalam sejarah tahun berapa atau kapan? Ya, Bu, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Jadi setiap orang yang mulai belajar tentang Allah, dia lagi belajar tentang teologi. Oh, jadi agama apa saja sebenarnya? Agama aja, apa aja sejak kita kecil, kita belajar tentang Allah, berarti itu kita berteologi kan, belajar teologi. Iya, Betul. seperti itu. Berarti kalau Adam dan Hawa belajar dari mama papanya tentang Yahweh, berarti mereka belajar teologi. Maaf, Kain dan Habil, Bu, bukan Adam dan Hawa. Betul. Gitu betul, ya. betul. Kalau Mereka Adam dan lagi- Hawa langsung belajar dari Tuhan sendiri ya. Ya, Karena ngobrol ya, betul, Ya. betul. Bahkan bicara soal Adam dan Hawa, Ya. bukti bahwa adanya Taman Eden pun hari ini sangat nyata. Ya, ada sungainya ada, Pison ada, Tigris ada, Efrat ada, semuanya ya. Bahkan bekas lokasinya saja masih tetap ada. Ya, terbukti seperti tanah yang terpotong ya, ada semuanya. Ini membuktikan memang bahwa tidak pernah Tuhan membohongi kita. Ini bukan dongeng, Otentik. tapi ini adalah sebuah kebenaran, sebuah kebenaran. Lalu juga kan untuk pelajari tentang sejarah gitu ya, itu kan bahasa tuh esensial sekali, betul ya? Karena kalau kita tidak mengenai bahasanya, aslinya, itu kita nggak bisa nangkep secara utuh. Tadi juga sempat di-mention di section sebelumnya, Bu Sarah sempat bilang tentang ada gramatikal, gitu, ada eksegese. Itu boleh nggak dijelasin dikit, gramatikal tuh apa sih dan seperti apa? Mungkin contohnya mungkin ada satu huruf gitu, mungkin alef. Oh, ini tuh gramatikal tuh apa, dan oh ternyata artinya ini gitu. Karena buat anak-anak muda zaman sekarang tuh kan mungkin malas untuk cari sesuatu yang detail. Tapi padahal sebenarnya belajar bahasa, belajar sejarah melalui bahasa itu ternyata dalam dan luas banget gitu. Ya, atau mungkin juga Pak Edward bisa menambahkan. Kenapa sih, apa bedanya kita Apa bedanya baca sih Alkitab dari ini bahasa Indonesia maupun dari King Dengan- James? betul, James. betul. Ya, gramatikal itu adalah tata bahasa.
Oke. Tata bahasa itu yang kita pelajari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu kita kemas dalam satu kata itu, Bu, yang disebut gramatikal. Kita menerjemahkan satu kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, lalu kita artikan bahasa itu, arti kata itu, kemudian satu frase kita artikan, lalu kita susun dia sesuai dengan arti tersebut. Itulah yang disebut gramatikal, penafsiran gramatikal, dengan kata lain eksegesa. Kita menemukan sesuatu yang baru. Contoh, waktu Tuhan tidak menerima Kain dan persembahannya, hatinya panas, mukanya muram. Muka muram itu muka yang sedih, kan? Yang seperti tidak senang. Tidak senang. Apakah muka muram dia sinkron dengan hati panas? Nggak akan. Kalau hati panas, mukanya itu muara sekali, seperti singa yang mau mencerkam mangsanya untuk dimakan. Singa yang lapar dapat mangsanya kemudian dimakan. Itulah yang disebut muka muram menurut Alkitab bahasa Ibrani. Jadi nggak boleh, nggak boleh tulis muram. Harusnya wajahnya sangar, marah, seperti itu. Cocok dengan hati yang panas. Nah, itu perlu gramatikal untuk mengerti arti kata dalam bahasa Ibrani ke Indonesia. Karena itulah pada waktu dia berjalan sama Habel, tiba-tiba keinginan dia untuk membunuh. Benar, Bu. Karena memang sudah muram, bukan sudah muram, sudah Muara panas. sekali. Bukan cuma Sudah. muram ya. Iya, benar. Hatinya sudah ingin membunuh. Iya. Marah itulah sekali. Kenapa kita perlu mempelajari bahasa aslinya? Betul. Kita akan menjadi lebih kaya. Ya, kita benar, akan lebih Bu. tepat. Kita akan lebih tahu gambaran situasinya. Iya. Nah, kalau dari Pak Edward, Kalau dari sisi King James itu udah lebih mudah karena sudah terwakili dari bahasa Ibraninya. Jadi ya tinggal mengikuti. Jadi konteksnya pun sudah mengikuti Ibraninya aja. Jadi pada saat itu momennya atau konteksnya sedang marah seperti itu ya diambil satu kata yang ortodoks mungkin ya. Apa gitu ya, tapi itu sudah mewakili dari situasi saat itu, ayat itu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya belajar ya nggak lebih ini ya, bukan membuat Inggris lebih mudah atau Ibrani lebih mudah, tapi semua tetap harus dipelajari memang. Betul, cuma Ada biar effort. bagaimana saling melengkapi juga. Dan selain itu, ini juga biar bagaimana Inggris adalah juga jembatan Ya, betul. buat Benar. Semua orang-orang mengerti. atau anak-anak. Benar. Belajar. Karena ini kan Benar. generasi yang biasanya hampir semua dari kecil sampai besar bisa bahasa Inggris ya. Nah, kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Mungkin Bapak sama Ibu bisa menyampaikan buat semua apa sih pentingnya ya untuk mempelajari ini. Apa sih pentingnya untuk belajar bahasa Ibrani, kemudian untuk menggali lagi Alkitab, bahkan teologi ya, sejarah apa artinya. Tapi buat saya satu hal yang ayah saya punya. Ayah saya suka sekali duduk di meja dan menceritakan bagaimana hidupnya. Mulai dari dia lahir cacat, tetapi Tuhan menyembuhkan. Sampai dia menjadi dokter dan dia menjadi hamba Tuhan. Saudara, itu adalah sejarah. Dan setiap kali saya mendengarkan, saya banyak sekali belajar dari hidupnya. Saya belajar bagaimana Tuhan menolong, bagaimana hidup itu ada di atas dan di bawah. Bagaimana hidup itu tidak pernah lancar, ya, tetapi setiap masalah justru memperkuat kita. Itulah pentingnya sejarah, itulah ajaibnya. Saya bersyukur saya punya ayah yang menyukai bercerita tentang sejarah hidupnya. Dan apalagi kalau ini sejarah Tuhan Yesus, sejarah dunia, pasti kekayaannya lebih luar biasa. Nah, sekarang mulai dari Pak Edward dulu. Bilang apa sih gunanya sejarah ya? Pelajari sejarah itu bukan hanya mencari bukti, karena sejarah itu udah pasti terbukti, apalagi sudah tercatat ya. Tetapi yang lebih penting adalah hal apa yang bisa kita tarik dari sejarah itu. Karena itu pengalaman hidup, karena itu sesuatu peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang lebih penting lagi seperti tadi di segmen sebelumnya saya bilang bahwa bisa nggak kita ini menjadi bagian sejarah untuk generasi selanjutnya. Ya walaupun kita masih muda, tapi kita juga harus memikirkan generasi selanjutnya. Karena ini sudah hari-hari akhir ya, kita harus memikirkan juga
apa yang bisa kita message-kan untuk generasi selanjutnya. Yes. Sehingga kita benar-benar menjadi sejarah yang bermanfaat atau berguna, menjadi berkat. Itu mungkin saya sampaikan. Jadi Bu Sarah. Sarah? Tuhan itu pembuat sejarah. Tuhan itu pemegang kendali atas sejarah setiap kehidupan manusia. Jadi Tuhan yang mengatur sejarah manusia, bahkan durasi waktu manusia ada di bumi. Berkaitan dengan bahasa Ibrani, saya menghimbau, atau bahasa Yunani, saya menghimbau bagi Bapak Ibu yang menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah seperti Tuhan berbicara kepada penulis, itu yang kita sampaikan kepada jemaat atau pendengar firman Tuhan. Saya sarankan belajarlah dari bahasa asli, Yunani maupun Ibrani. Sebisa mungkin kita nemu satu kata lalu kita menerjemahkan kata itu aja. Itu sudah sangat dalam, menolong supaya lebih dalam maksud Tuhan kepada penulis. Itu yang kita sampaikan kepada jemaat, dan itu lebih dalam lagi. Mungkin kita baru mengerti 50%, kita belajar lagi sampai 100%. Satu ayat bisa diterjemahkan lebih dalam dan semakin dalam. Sampai jemaat itu mengalami Tuhan dari firman yang disampaikan. Saya sarankan Bapak Ibu beli kamus bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Lalu kita belajar dari bahasa asli langsung ke Indonesia. Ngapain via itu lagi bahasa Inggris, langsung aja begitu. Nanti Roh Kudus yang membuat kita mengerti dengan cepat sekali. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan, dengan kecepatan Tuhan kita mengerti arti bahasa Ibrani maupun Yunani. Dan lagi sekarang lebih enak lagi ya, aplikasi sangat banyak. Ya, benar Bu. Jadi tidak usah beli kamus, tidak usah beli apa, tinggal Download. pencet. Ya. Tinggal pencet ya. Ya, benar, Ayat Bu. ini bahasa Ibraninya apa, artinya apa. Wah, sangat gampang. Dari aplikasi, Ya, benar. kita di akhir daripada semuanya, silahkan Kesia memberikan kata penutup buat semua kita. Anak muda, mari bangkit. Sekali lagi, sejarah bukanlah sesuatu yang mengerikan. Sejarah adalah sesuatu yang kita bisa pelajari, kita bisa merenungkan dari hal tersebut. Tapi sekali lagi, pelajari sampai ke akarnya. Tadi dikatakan bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Kalau kita bisa mengerti, kita bisa menangkap sangat dalam, lebih dalam dibandingkan mungkin bahasa-bahasa yang kita biasa bawa ya, yang bisa kita bahasakan setiap harinya. Kita ada bahasa-bahasa asli yang itu bisa punya arti sangat dalam, bahkan hanya satu kata ya, sangat kaya, sangat luas, sangat dalam artinya. Marilah kita sama-sama mulai belajar sejarah dan juga belajar bahasa. Ternyata itu adalah suatu hal yang dapat kita pelajari, itu adalah suatu hal yang sangat kaya dan sangat rich yang dapat kita nikmati bersama-sama. Inilah MMA, Mertua Menantu Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune juga untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita
bersamamu.